Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube LP2M Banjarmasin. Sebelumnya silahkan subscribe and like video dari kami di channel Desapuli di TV UM Banjarmasin untuk mendapatkan informasi dan kegiatan-kegiatan terkait LP2M. Baik, pada hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan penggunaan template dari penggunaan laporan keuangan pada hibah internal UM Banjarmasin yang dilaksanakan oleh LP2M. Untuk mendapatkan template bisa melalui website LP2M yaitu lp2m-umbanjarmasin.ac.id, kemudian klik download. Pada bagian halaman download ini bisa langsung di bagian bawah terdapat surat pernyataan belanja. Kebetulan format terbaru ini telah kami update, jadi silahkan saja download langsung pada bagian ini. Nah, setelah di-download langsung saja. Oke, langsung saja ke template laporan yang telah di-download dari website LP2M. Nah, berikut adalah tampilan dari template yang bisa Bapak Ibu sekalian download pada website LP2M. Sebagaimana contoh template-template yang pernah digunakan di LP2M untuk proposal, laporan penelitian, ataupun laporan pertanggungjawaban keuangan atau SPTB, laporan ini juga menggunakan sistem format terkunci, sehingga yang tersedia hanya ada bagian-bagian yang dapat diedit atau diizinkan diedit untuk keperluan masing-masing peneliti atau dosen pengabdian masyarakat. Nah, untuk mengisi laporan ini, silahkan menuju ke arah kontrak terlebih dahulu. Di sini kontrak pengabdian ataupun kontrak penelitian nomornya dapat diperoleh pada grup yang telah dibagikan di masing-masing grup hibah. Silahkan dipilih pada bagian ini mau pengabdian masyarakat ataupun penelitian. Formatnya menggunakan sistem drop down. Nomor kontraknya silahkan diisi sesuai dengan nomor kontrak yang diberikan. Kemudian jenis dokumen ini juga menggunakan sistem drop down. Bisa dipilih apa itu proposal ataupun laporan. Laporan digunakan untuk pelaporan keuangan di akhir kalender hibah. Kemudian pada bagian tipe, di sini ada pertanggungjawaban dan juga usulan. Nah, untuk melakukan pelaporan, silahkan pilih pertanggungjawaban. Pada bagian persen, di sini tersedia menu 100% dan juga 70%. Maka pada laporan akhir, tentunya yang dipilih adalah 100%. Jenis hibahnya silahkan juga dipilih apakah itu hibah penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat atau PKN. Di sini kami contohkan adalah penelitian. Tahunnya silahkan edit manual, diketik saja sesuai dengan tahun berjalan hibah. Nah, di sini sistem tahun terkoneksi satu sama lain pada bagian bawahnya. Jadi ketika ketemu tahun, Bapak Ibu sekalian edit pada bagian ini, itu juga akan berubah pada bagian bawahnya. Kemudian nama ketua, ini tanpa gelar, juga NIDN. Nah, nama ketua dan NIDN ini terkoneksi pada bagian nama ketua dan NIDN di bagian bawahnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengeditan ulang, baik itu di formulir, lembar pengesahan, maupun pada tanda tangan untuk lembar pengesahan. Kecuali untuk anggota, pada bagian ini silahkan diisi secara manual, baik itu di lembar pengesahan maupun di bagian cover. Jika anggota Bapak Ibu sekalian hanya satu orang, silahkan ditulis strip seperti ini, baik itu anggota maupun NIDN-nya. Perlu diingatkan kembali, tim ahli tidak termasuk dalam anggota, karena anggota adalah tim yang dipilih karena dengan status dosen dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Untuk skema hibah, bisa dipilih sesuai dengan skema masing-masing. Tersedia sebagaimana yang tercantum pada portal P3M dan juga skema pada panduan. Ini sistemnya drop down. Misalkan di sini kami contohkan penelitian unggulan universitas. Pada bagian tahun ini pun otomatis terkoneksi pada bagian atas sebagaimana yang kami jelaskan di awal tadi. Nah, pada bagian pengbar pengesahan, judul kegiatan di sini akan terkoneksi pada bagian bawah. Silahkan dituliskan judul lengkap dengan format besar kecil. Artinya pada bagian awal huruf silahkan cantumkan huruf besar, kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil, kecuali pada kata sambung.
Nah, ketua tim di sini terkoneksi pada bagian cover, jadi tidak perlu lagi melakukan editing ulang, kecuali jabatan fungsional serta pangkatan golongan silahkan diinput secara manual. Anggota tim di sini diinput secara manual, silahkan sesuai saja. Jika kosong maka diganti dengan strip. Lokasi penelitian silahkan diketik sesuai dengan yang tercantum pada surat tugas. Kemudian total dana juga silahkan diisi berdasarkan pada jumlah yang tercantum pada kontrak. Hanya diisi angkanya saja karena bagian mata uang sudah dituliskan pada bagian awal. Lembar pengesahan yang diisi adalah, ini otomatis terkoneksi di atas sebagaimana yang kami bilang tadi, yang diisi hanya pada bagian tanggal dan bulan karena tahun juga otomatis mengikuti format yang tersedia sebelumnya. Nah, pada bagian surat pernyataan atau pertanggungjawaban belanja, di sini ada drop down menu. Kembali, ada pilihan rencana anggaran dan untuk laporan akhir maka dipilih pertanggungjawaban belanja. Nama dan NIDN terkoneksi, kemudian program studi atau home base silahkan dipilih dengan menu drop down, tersedia seluruh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Silahkan dipilih saja, kemudian fakultas juga tersedia sesuai drop down yang ada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian untuk program pendanaan, di sini silahkan dipilih penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Untuk skema, di sini silahkan juga sifatnya drop down, dipilih saja sesuai dengan skema yang dipilih di awal usulan. Tahun anggaran juga terkoneksi, judul juga terkoneksi pada lembar pengesahan. Selain itu, total anggaran sendiri juga terkoneksi pada lembar pengesahan dan juga pada bagian pernyataan di bawahnya. Nah, untuk tabel dari laporan keuangan, di sini terbagi menjadi 4 skema, yaitu bahan, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan. Silahkan diisi secara detail per transaksi. Artinya setiap transaksi ada kwitansi atau nota langsung cantumkan di dalam bagian uraian. Masing-masing punya fungsi tersendiri, misalkan bahan untuk pembelian kertas atau misalkan juga untuk bahan-bahan kegiatan penelitian seperti bahan kimia dan sejenisnya. Pengumpulan data ini adalah untuk data survei, misalkan perlu data lapangan, kemudian biaya untuk survei dari tim surveyornya silahkan dituliskan di sini, baik itu honor maupun perlengkapan untuk pengumpulan data. Analisis data, jika ada analisis data yang memerlukan tim untuk melakukan analisisnya, maka dilakukan honor analisis data kepada yang bersangkutan, maka dicantumkan pada bagian analisis data. Baik itu analisis data hasil penelitian maupun analisis data lab itu dimasukkan pada biaya analisis data. Pelaporan luaran wajib dan luaran tambahan pada bagian ini adalah misalkan penyusunan laporan atau biaya cetak atau biaya publikasi jurnal atau haki atau buku itu masuk ke pada bagian ini. Diingatkan sekali lagi bahwa pengisian tabel rincian keuangan ini diisikan per kegiatan secara terperinci dan lengkap. Jadi tidak bisa digabungkan atau dirangkum dalam beberapa kegiatan sama, kemudian dirangkum menjadi satu dan dijumlah, tapi per kegiatan. Kemudian lembar pengesahan pada SPTB, ini dicantumkan materai 10.000 dan tanda tangan asli atau tanda tangan basah dari ketua tim. Kemudian dikumpulkan ke LP2M dalam versi jilid cetak. Yang dikosongkan adalah kepala LP2M dan wakil rektor 2, ini dikosongkan saja, hanya ditandatangani oleh ketua tim. Kemudian versi PDF-nya juga diupload pada bagian portal P3M yang akan diberikan caranya nanti setelah di grup masing-masing. Halaman berikutnya adalah kwitansi tanda terima LP2M, ini dikosongkan saja, karena nanti akan ditempel oleh tim dari LP2M. Nah, yang perlu diisi oleh Bapak Ibu sekalian adalah pada bagian lampiran-lampiran bukti pengeluaran. Pada bagian ini silahkan ditambahkan halamannya sejumlah dari lampiran yang tersedia pada masing-masing kegiatan. Jadi tempelkan saja seluruh kwitansi itu yang di hasil kegiatan kepada bagian ini. Nanti di scan, kemudian dimasukkan ke dalam file ini. Silahkan tambahkan halaman sesuai kebutuhan masing-masing. Jadikan PDF dan diupload ke portal P3M serta versi cetaknya untuk pencairan dana 30% mengumpulkan laporan ini kepada LP2M dalam versi cetak berjilid. Demikian, silahkan
Jika ada pertanyaan, hubungi tim dari EP2M atau terkait dengan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.